Ya, jadi menurut Ibu pernah nggak sih ngerasa kekurangan inspirasi dari role model ketika awal meniti karir di pendidikan ekonomi? Dulu saya senang ya namanya ngajarin teman. Kalau boleh tahu nih alasan Ibu masuk pendidikan ekonomi nih apa sih? Pertama kayak daftar, kenapa tiba-tiba kepikiran pilih PE ah? Oke, banyak memang beberapa mahasiswa di pendidikan ekonomi yang merasa insecure gitu. Oke, hai, selamat datang di podcast Eko Talks. Nah, buat kamu yang sedang bingung menentukan arah pendidikan atau bahkan merasa stuck nih di jurusan pendidikan ekonomi, jangan khawatir guys. Karena di episode kali ini kita akan mengeksplorasi cara-cara menemukan apa yang benar-benar membuatmu bersemangat di bidang ini. Bersama saya, Cinta Paramita Wirabrata, selaku mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi. Nah, saat ini saya lagi sama narasumber kita nih. Pasti anak-anak PE udah pada tahu dong narasumber kita ini siapa. Nah, narasumber kali ini adalah Bu Alifa Kusunmaningrum, SPD MPD. Halo Ibu. Hai mahasiswa aktif S1 Pendidikan Ekonomi. Mungkin alumni juga pada nonton ya, dan dosen-dosen yang lain. Jadi Bu Alifa ini adalah dosen baru kali ya di Pendidikan Ekonomi UNJ. Dan juga termasuk alumni ya di S1 betul. Pendidikan Ekonomi. Betul, angkatan 2015. Wah, aku 2023 nih. Ya, udah jauh lah ya. Dekat kok, aman-aman. Nah, jadi di episode kali ini kita akan menggali bersama nih langkah-langkah untuk menemukan passion, lalu berbicara soal tantangan yang sering muncul, dan bagaimana pendidikan ekonomi bisa menjadi lebih dari sekedar mata kuliah, tapi menjadi suatu yang benar-benar berarti untuk hidup kita. Jadi buat kamu-kamu yang bertanya-tanya nih tentang arah tujuanmu di PE atau bahkan mencari motivasi baru nih, boleh banget tetap stay tune. Nah, mungkin kita flashback terlebih dahulu ya Bu, karena Ibu kan alumni nih dari S1 PE. Mungkin pertama-tama kalau boleh tahu nih alasan Ibu masuk pendidikan ekonomi nih apa sih? Pertama kayak daftar, kenapa tiba-tiba kepikiran pilih PE ah? Oke, ya. Jadi memang dari SMA itu saya suka pelajaran ekonomi. Bahkan dari SMP ya, kan kita waktu SMP itu kan IPS juga belajar ekonomi ya. Betul. Saya tuh excited setiap pelajaran ekonomi ya, selalu duduk di depan ya. Kalau pelajaran ekonomi, terus merasa PR ekonomi tuh bukan hal yang menyulitkan, justru kayak senang banget gitu kalau sudah dapat tugas ekonomi gitu ya. Terus ketika lulus ya, saya memang memilih ya beberapa pilihan itu semuanya ekonomi ya, berkaitan dengan pendidikan ekonomi tentunya. Seperti itu cinta. Berarti kalau PUNJ langsung pilihan satu atau pilihan keberapa nih? Pilihan ada, bukan pilihan pertama, tapi pilihan pertama tetap ekonomi juga gitu. Mungkin jodohnya memang sudah di UNJ ya. Tapi Ibu nyaman di nyaman betul. Kalau nggak nyaman saya nggak bakalan balik lagi jadi dosen di sini gitu. Oke, berarti emang Ibu suka banget ya sama ekonomi sampai kecantol nih sama PE. Waduh. Oke. Terkait terus aku kan juga PE juga ya. Mungkin banyak orang ya, mungkin banyak orang, terus juga dari orang tua aku juga sendiri kalau misalkan ditanya, kamu jurusan apa? Aku jurusan pendidikan ekonomi. Pasti jawabannya, mau jadi guru atau dosen. Pasti stereotip orang-orang bakal mikirnya kalau dari pendidikan kalau nggak jadi guru atau nggak jadi dosen. Nah, menurut Ibu nih, apakah pandangan atau stereotip ini berkontribusi pada kurangnya minat generasi muda terhadap pendidikan ekonomi? Oke, ya mungkin saya cerita sedikit ya, Cinta ya gitu ya. Kalau saya ditanya ya sama orang lain jurusan apa, saya jawab pendidikan ekonomi, ada dua hal ya. Yang pertama adalah mereka menganggap pendidikan ekonomi dan ekonomi itu sama. Jurusan ekonomi ya, padahal kita beda ya jurusan ekonomi dan pendidikan ekonomi ya. Terus yang kedua adalah ketika saya ditanya jurusan pendidikan ekonomi, mereka menganggap ya saya jurusan pendidikan, artinya semua mata kuliah saya tahu gitu. Padahal kan enggak ya, pendidikan itu kan kita khusus ya pendidikan ekonomi. Pernah suatu ketika saya ditanya ya soal fisika katanya, dan memang itu kan bukan bidang saya. Yang pertama adalah saya IPS ya, bukan IPA. Nah, mereka beranggapan kok nggak bisa sih, padahal kan jurusan pendidikan gitu kan, kita beda ya, pendidikan ekonomi dan pendidikan yang lain gitu, berbeda gitu. Nah, tadi berkaitan dengan stereotip ya gitu ya, banyak memang beberapa mahasiswa di pendidikan ekonomi yang merasa
insecure gitu ya bahwa lulusan dari PE itu hanya menjadi guru. Enggak ya. Teman-teman bisa lihat ya di Instagram PE ataupun di web FEUNJ itu kita memang profil lulusan di pendidikan ekonomi itu tidak hanya menjadi guru ya, ada 3 ya, ada pendidikan ya, kita juga bisa menjadi praktisi di lembaga keuangan, kita juga menjadi wirausaha. Dan kalau kita lihat ya di beberapa mata kuliah yang ada di pendidikan ekonomi itu mencakup semuanya. Kita belajar tentang ekonomi ya, apa aja Mbak Cinta masih ingat? Wah, saking banyaknya, saking nggak bisa nih sebutin. Kita belajar ekonomi pembangunan. Betul, ya kan. Terus kita dari pendidikan juga kita belajar evaluasi, perencanaan pendidikan, strategi belajar mengajar. Terus di bidang kewirausahaan juga kita belajar kewirausahaan digital ya. Oke, kita juga belajar ilmu komunikasi, bahasa Inggris, dan sebenarnya semuanya sudah profil lulusan tadi sudah terjawab di mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa di S1 pendidikan ekonomi gitu. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk mahasiswa PE untuk merasa minder ya gitu, karena alhamdulillah dosen-dosen yang ada di pendidikan ekonomi juga semuanya akuntabel ya, artinya semuanya luar biasa ya. Kayaknya nggak perlu saya sebutkan satu-satu ya, teman-teman bisa langsung lihat di web FEUNJ dan juga di Instagram tentang dosen-dosen hebat ya satu pendidikan ekonomi. Jadi buat kalian yang anak PE nih ngapain minder sih, soalnya lihat dari dosen kita aja udah keren banget gak sih. Dan alumninya juga ya teman-teman ya, nanti teman-teman ketika sudah lulus bergabung di Indeks ya, itu adalah apa itu, Bu? Indeks itu kumpulan untuk alumni satu pendidikan ekonomi. Mereka juga biasanya melakukan program-program ya untuk mendukung atau memperkenalkan ya. Jadi gini, alumni di satu pendidikan ekonomi itu masih banyak alumni yang berkontribusi ya. Mereka sering mengisi materi di praktisi mengajar, juga banyak alumni gitu ya. Mungkin nanti Mbak Cinta dan teman-teman yang lain yang sudah lulus nanti akan saya invite ya di grup Al Index gitu, di alumni. Gitu. Nah, terkait dengan alumni yang sukses nih, mungkin Ibu bisa kasih tahu 1 atau 2 orang gak sih yang melampaui stereotip tersebut? Mungkin orang-orang yang sukses banget gitu, orang-orang PE yang udah wow gitu. Banyak banget ya sebenarnya. Banyak banget, kalau saya sebutin satu-satu kayaknya nggak akan cukup ya podcast kita gitu ya. Mungkin yang seangkatan ya dengan saya, dia 2015 yang hari ini juga mengisi praktisi mengajar ekonomi, teori ekonomi mikro ya, itu ada Mbak Din ya, Din Almalina Nur Asofri. Dia adalah sekarang mahasiswa S3 ya, di beliau juga penerima beasiswa PMDSU, beasiswa percepatan doktoral S2 sampai dengan S3. Nah, beliau itu luar biasa teman-teman ya dalam bidang risetnya. Jadi kalau teman-teman mau diskusi, saya yakin Mbak Din itu sangat terbuka untuk mahasiswa PE yang mau yang mempunyai minat dalam bidang riset gitu. Dan teman-teman bisa kepoin juga di Instagramnya, beliau aktif membagikan informasi ya mengenai kebijakan-kebijakan di dalam ekonomi gitu. Keren banget ya, berarti lulusan pendidikan ekonomi tuh wah udah bukan main-main. Jadi buat teman-teman tuh jangan minder. Jadi Mbak Dian itu bisa dikategorikan sebagai alumni ya, profil lulusannya itu bekerja sebagai praktisi ya di dalam ekonomi, melakukan riset ya di bidang-bidang ekonomi gitu. Oke. Nah, lanjut nih terkait masih stereotip nih. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana lulusan pendidikan ekonomi tuh bisa sukses di sektor non formal seperti startup dan organisasi internasional, mungkin kayak di gedung-gedung gede gitu. Gimana menurut Ibu? Ya, banyak alumni mungkin saya sedikit tahu ya tentang alumni PE karena memang saya bergabung di grupnya gitu ya. Banyak yang di Bank Indonesia juga ada ya, yang bekerja di Bank Indonesia, di bank-bank seperti BSI juga ada gitu ya. Terus di startup juga ada. Jadi sebelum jadi dosen saya juga pernah di startup. Betul, pernah di startup. Artinya tidak menutup kemungkinan teman-teman ya yang lulus di S1 Pendidikan Ekonomi bisa bekerja di perusahaan-perusahaan lain ya gitu, di bidang non akademisi gitu. Saya agak tertarik dengan omongan Ibu. Kan Ibu dari awal waktu sebelum jadi dosen jadi pegawai startup ya. Terus tiba-tiba pengen jadi dosen. Itu kepikirannya gimana, Bu? Tiba-tiba pengen jadi dosen. Gini, sebenarnya kalau jadi dosen itu salah satu cita-cita saya dari dulu ya gitu, dan itu dukungan juga dari orang tua gitu. Jadi kenapa saya kerja di startup waktu itu? Saya sambil kuliah S2 sambil kerja di salah satu startup education juga. Jadi maksudnya startupnya juga tidak terlalu jauh bidangnya dengan bidang saya gitu ya. Jadi salah satu startup terbesar pendidikan di Indonesia gitu ya. Di situ tentu berbeda ya pola kerjanya di startup dan juga di dunia pendidikan gitu ya. Tapi secara tidak langsung saya merasa
senang berada di dua dua dunia yang berbeda itu ya gitu ya, sedikit bisa berkontribusi di dalam dunia pendidikan gitu Mbak Cinta. Oke, keren banget nih. Jadi pengen jadi dosen. Ya, sip. Kita bikin hashtag ya. Siap jadi dosen. 2000 berapa? Aminin aja. Amin. Nah, lanjut kita mau ngomongin terkait role model nih atau figur inspiratif. Nah, di mata aku ya itu nggak banyak sih kalau terkait role model di pendidikan ekonomi gitu loh. Ya, jadi menurut ibu pernah nggak sih ngerasa kekurangan inspirasi dari role model ketika awal meniti karir di pendidikan ekonomi? Oke, ini waktu kuliah atau waktu mungkin selesai lulus ya? Baru masuk kuliah baru kali masuk ya. Kuliah, ya mungkin awal-awal ya. Mungkin sama seperti teman-teman yang baru masuk di PE gitu ya, merasa salah jurusan gitu ya. Mungkin ya berapa persen dari mahasiswa kita masih merasakan hal yang sama ya. Bahkan ketika udah semester 5 baru juga masih merasa salah jurusan gitu ya. Nah, ketika saya awal-awal masuk prodi ini gitu ya, dan gak ada teman yang satu prodi ya dari SMA gitu ya. Terus akhirnya ya udah JB sama mahasiswa lain gitu ya, bikin circle. Maksudnya circle tuh kan nggak semuanya berbentuk negatif ya, Mbak Cinta ya gitu. Iya. Bisa buat semangat belajar juga. Dan akhirnya saya dipertemukan oleh dosen-dosen hebat ya di S1 Pendidikan Ekonomi ya, Pak Parno, terus kemudian Pak Agus, Pak Haryo, Pak Dianta, yang akhirnya mereka selalu punya cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kita ya sebagai mahasiswa gitu. Dan akhirnya saya menikmati masa kuliah saya itu nggak kerasa 4 tahun gitu ya, karena menjalaninya dengan happy, dengan semangat, ketemu teman-teman yang suportif, ketemu dosen-dosen yang selalu meyakinkan kepada mahasiswa bahwa kita tuh nggak salah jurusan gitu Mbak Cinta. Berarti yang ibu sebutin tadi Pak Agus, Pak siapa lagi? Prof Ari. Masih ngajar loh sampai sekarang ya, keren banget. Betul. Bener masih ngabdi nih pada PE. Betul. Nah, tapi kalau aku lihat-lihat nih dari teman-teman, even dari aku sendiri tuh figur role modelnya tuh bukan dari PE gitu loh, bukan, mungkin kalau ditanya role modelnya siapa mungkin orang lain yang internasional gitu loh. Jadi menurut ibu, mengapa figur role model di bidang PE ini masih kurang dikenal atau kurang menjadi inspirasi bagi generasi muda, apalagi dari anak-anak PE itu sendiri? Sebenarnya nggak masalah ya kalau role modelnya mahasiswa tuh berbeda-beda ya, even bukan dari dosennya juga nggak apa-apa gitu ya. Yang terpenting adalah dari awal itu mahasiswa mencintai dulu ya jurusannya ya. Ketika sudah dia merasa mencintai program studinya, apapun yang dijalani itu akan merasa mudah. Dan sebenarnya ya saya pun gitu, maksudnya role model saya juga ada beberapa yang dari luar non kependidikan gitu ya, itu nggak masalah menurut saya Mbak Cinta gitu. Jadi kalau mau di luar nggak apa-apa, di sini juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Okay. Tapi ibu punya saran gak sih untuk mahasiswa yang merasa kesulitan nih, masih kesulitan cari sosok inspirasi di bidang PE? Masih susah ya. Iya. Oke. Teman-teman gini ya, mungkin ini isu yang ada ya di mahasiswa baru mungkin ya, mereka belum ada bayangan gitu ya kalau depannya seperti apa dan gini ya. Alhamdulillah sih untuk dosen-dosen di PS semuanya terbuka ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh Bu, saya tertarik nih untuk melakukan penelitian di bidang ekonomi, oh boleh banget langsung diskusi ke dosen misalnya seperti siapa, kayak Pak Agus atau Prof Haryo, itu sangat terbuka untuk teman-teman yang berminat untuk menulis ya. Mereka akan mendampingi ya mahasiswa-mahasiswa yang minat di bidang tersebut. Atau misalnya Bu, saya mau misalnya saya mau ikut lomba debat, wah boleh banget, nanti bisa juga kita bersama dengan Bu Yeti misalnya gitu ya. Atau misalnya mau ikut, Bu saya nanti setelah S1 mau berencana untuk melanjutkan S2 misalnya gitu ya, dengan ikut beasiswa LPDP. Wah bisa banget berkonsultasi dengan Bu Yeti. Banyak banget dosen-dosen PE yang sangat terbuka untuk diajak diskusi. Jadi lagi-lagi saya bilang PE tidak kekurangan dosen-dosen yang hebat gitu. Masih selalu open ya untuk mahasiswanya. Betul. Wah, keren. Tinggal datang di ruang dosen di lantai 4. Oke. Terkait dengan
PE kali ya. Jujur kalau aku kan mahasiswi semester 3 ya. Dan mungkin di sekitar aku even akunya sendiri tuh lagi di titik jenuh di mana apa ya? Kadang kalau lagi belajar tiba-tiba ngantuk, terus tiba-tiba aduh males banget, dan pas ngerjain soal tuh kayak aduh susah banget sih ini. Terus kalau boleh tahu, kalau ibu pernah ngerasain sama gak sih kayak aku kayak merasain titik jenuh di PE pas pertama-tama nih, atau enggak di pertengahan? Pernah gak sih ibu ngerasain titik jenuh? Pernah, pasti pernah gitu ya. Di S1, di S2 pasti yang namanya titik jenuh tuh ada. Bahkan ketika kerja pun saya merasakan gitu ya, ada titik kejenuhan gitu. Gimana, pertanyaan adalah gimana caranya untuk kembali dari titik jenuh itu. Mungkin gitu ya Mbak Cinta ya. Oke, yang pertama adalah kenali cara belajar teman-teman seperti apa gitu. Kalau misalnya dirasa lagi titik jenuh, ya udah kasih waktu ya. Misalnya Mbak Cinta misalnya hobinya apa nih? Hobi aku apa ya? Jujur di luar ini sih. Gak apa-apa. Oh, aku hobinya nari. Nari, wah Iya. nari kan. Misalnya lagi stres banget, ya udah dengerin musik, kita joget-joget sebentar gitu. Karena kalau misalnya kita paksakan ketika kita di titik jenuh, kita mau nulis 1 kata 2 kata aja tuh nggak akan tertulis gitu ya. Ya nggak sih, saya juga misalnya saya hobinya olahraga juga sama nih. Misalnya saya hobinya badminton ya. Ketika saya lagi pusing banget, udah mau saya sedeadline apapun gitu ya. Kadang udah malam saya gasin aja badminton. Nanti ketika udah itu semangat saya kembali lagi gitu. Dan baru ketika semangat itu sudah muncul lagi, kita jadi fresh kan ya. Kita bisa melanjutkan pekerjaan kita, melanjutkan misalnya tugas-tugas kita gitu. Karena saya juga pernah di posisi seperti itu, misalnya lagi skripsi atau lagi tesis gitu ya. Stuck banget ya, misalnya berasa di titik wah teman-teman yang lain ini udah progresnya udah banyak, saya kok masih stuck di situ aja. Saya mencoba untuk buka laptop, kok kayaknya satu paragraf itu aja kayaknya berhari-hari gitu kerjainnya. Pernah ada di posisi itu. Akhirnya udah saya tutup laptop, saya coba untuk refreshing dulu gitu. Akhirnya ketika kembali lagi semangatnya saya lanjutkan lagi gitu Mbak Cinta dan teman-teman semua. Gitu. Tapi ibu merasa ini gak sih kayak lingkup pertemanan mendukung ibu gak sih? Atau ibu sendiri aja cukup gitu loh? Perlu banget ya. Perlu. Mungkin kalau teman-teman yang kenal saya di dunia nyata gitu ya, saya salah satu orang yang bisa dibilang ekstrovert gitu ya. Bahkan kalau teman-teman saya lihat di Instagram gitu, kayaknya Alifa nih gak ada diemnya gitu, setiap hari postingannya sama orang yang berbeda gitu ya. Mungkin yang teman saya sama di Instagram gitu. Memang saya tipe yang ketemu sama orang tuh salah satu bentuk refreshing saya gitu. Memang ada beberapa waktu saya lebih suka tidur, istirahat gitu. Tapi beberapa waktu saya merasa kayak saya butuh orang untuk sekedar mendengarkan mereka cerita gitu. Kita cuman makan ice cream selama mixu dan lain-lain, itu udah menurut saya udah bisa mencharge energi saya gitu. Oke. Berarti ibu tuh yang aktif di kampus kayak organisasi gitu atau bagaimana? Dulu waktu S1 ya saya terbilang aktif di Gedung L ya. Oh, Gedung L ya, di Gedung L dan Gedung M. Oh, 2. Ya, MTM dulu di Gedung G, Gedung G. Iya, betul. Ya. Lumayan aktif. Jadi memang saya punya beberapa teman di fakultas-fakultas lain gitu yang akhirnya ketika kita lulus pun kita masih sering kontek-kontekan, saling saling membantu juga. Misalnya salah satu ada yang membutuhkan bantuan, kami selalu siap. Tapi dengan sibuknya ibu di organisasi di L sama G itu apakah tidak mengganggu perkuliahan ibu di PE ini? Enggak, justru bikin saya semangat setiap hari ke kampus. Oh iya. Kan ada orang misalnya saya jadi ada alasan misalnya bahkan ketika nggak ada jam pelajaran pun di kampus saya ke kampus gitu ya untuk ketemu teman-teman. Tadi mungkin karena saya jiwanya agak ekstrovert jadi ketemu teman itu salah satu bentuk refreshing saya gitu. Entah di sekret misalnya kita ngomongin matkul apa itu kan bisa nyelip-nyelip dikit ya, kita belajar-belajar dikit gitu ya. Berarti untuk di PE sendiri ya nggak boleh banget baru organisasi nih biar nyambi dikit lah, masa belajar terus ya sih Bu. Betul. Bahkan dosen-dosen PE juga support loh ke mahasiswa-mahasiswanya yang berorganisasi. Jadi saya rasa tidak ada dosen di PE yang tidak support ya mahasiswanya. Justru kayak Pak Agus, apalagi teman-teman tahu ya Pak Agus sangat support. Wah, ketua BEM kita juga kan dari PE juga gitu ya. Artinya kita selalu support ya selagi mahasiswa bisa memprioritaskan ya tetap tugas-tugasnya tetap dijalankan dengan baik ya. Dan juga itu kan salah satu upaya untuk mengharumkan nama prodi kita gitu. Tetap menyala ya enggak? Menyala ekonomi. Menyala PE. Nah, terakhir nih Bu, Ibu punya saran gak sih Bu untuk mahasiswa untuk mungkin buat
calon mahasiswa baru yang sekiranya pengen nih masuk PE sama kayak aku dulu. Gimana, ada punya saran tidak Bu? Oke, mungkin saya punya 2 saran ya. Yang pertama mungkin untuk mahasiswa aktif dulu ya, yang sudah masuk ke PE, gimana untuk tetap menjaga semangatnya ya ketika belajar gitu ya, apalagi misalnya mahasiswa baru gitu. Teman-teman ya, yang saya bilang tadi, namanya pengetahuan itu tidak hanya didapatkan di dalam kelas ya. Oke, sekarang banyak kok pelatihan-pelatihan yang free ya, teman-teman bisa ambil ya. Makanya kenapa di mata kuliah saya di Maba 2024 saya mewajibkan seluruh mahasiswa saya untuk bikin LinkedIn. Ya, itu salah satu bentuk upaya dari saya supaya mereka ketika lulus mereka sudah ada bahan ya. Maksudnya kalau sekarang kan kita lihat LinkedIn orang-orang hebat-hebat ya. Betul. Jadi jangan sampai ketika kita sudah lulus kita baru lari ya. Jadi kita larinya jalannya dari sekarang, kita jalan dari sekarang pelan-pelan. Jadi teman-teman semua, saya juga menghimbau kepada seluruh mahasiswa PE gitu untuk aktif mengikuti segala kegiatan ya, baik akademisi maupun akademisi, nanti di share di LinkedIn mereka gitu supaya mereka punya value ya teman-teman. Karena sekarang kan kalau dilihat nggak cuma IPK aja ya indikator kita untuk diterima kerja gitu ya, portofolio kita juga dilihat gitu. Makanya kenapa saya selalu woro-woro ya di mahasiswa baru, di mahasiswa aktif untuk aktif ya dalam kegiatan apapun itu. Terus kalau untuk mungkin siswa-siswa di SMA dan SMK ya yang mau bergabung bersama dengan PE gitu ya, teman-teman yang punya minat atau passion menjadi guru gitu, Bu taunya dari mana sih kita punya passion guru? Mungkin pertanyaannya itu gitu ya. Saya juga gitu. Dulu saya senang ya namanya ngajarin teman. Misalnya ada teman nanya soal, saya senang tuh, saya ngajarin di depan papan tulis, gini. Terus teman saya nyeletuk gini, kayaknya kamu passion dia jadi guru gitu. Kenapa? Bisa. Jadi gini, ada orang yang pintar untuk dirinya, ada orang yang pintar bisa mengajari orang lain. Itu berbeda ya, gitu ya. Mungkin tanggapan teman saya seperti itu. Saya lihat, ya ternyata senang juga gitu ngajarin orang, ketika orang yang nggak bisa jadi bisa. Itu salah satu bentuk kepuasan juga untuk saya. Artinya saya bisa bermanfaat sedikit kepada teman-teman, terhadap orang-orang di lingkungan sekitar saya gitu. Jadi teman-teman yang punya passion tadi di dunia pendidikan, atau bisa teman-teman mau berwirausaha juga nantinya, atau menjadi praktisi pengen belajar ya, bisa nanti kepoin juga ya Instagram dan YouTube kita ya. Kita suka berbagi informasi nih teman-teman seputar kegiatan di PE gitu ya, ada apa aja gitu Mbak Cinta. Jadi silakan nanti 2025 kita buka pembukaan. Open, kita sangat open. Tuh, selalu bergabung ya. Oke, kita udah lama banget nih berbincang-bincang sama Ibu terkait motivasi Ibu buat masuk ke PE, terus juga terkait stereotip karir yang ada di pendidikan ekonomi dan juga role model. Nah, gimana sih Bu kesan pesan Ibu bisa berada di podcast ini bersama narasumber kece dong pastinya. Oke ya, terima kasih kesempatannya teman-teman podcast ya, Ecotalks ya. Tentu ini terobosan baru ya di YouTube PE gitu. Harapannya semoga nanti makin banyak yang duduk di kursi ini gitu ya. Kita menantikan ya podcast di episode selanjutnya. Terima kasih juga kesempatannya Mbak Cinta, luar biasa kita udah sharing-sharing ya. Kita teman-teman silakan yang baik-baik diambil ya dari podcast kita pada hari ini. Oke, berarti harapannya semoga banyak yang duduk di sini, apalagi dari mahasiswa ya Bu. Betul, mahasiswa, alumni, dosen dan praktisi yang lain kami tunggu hadir di podcast Ecotalks. Kabarnya juga season depan bakal ada Mawapres nih duduk sini. Luar biasa Emang Ecotalks ini lama-lama menteri di sini. Ya, amin. Oke, sebelum menutup podcast kali ini, mungkin dari podcast PS sendiri ada jargon nih Bu. Apa? Gimana tuh? Nah, jadi kalau aku bilang grow together with economics education, Ibu jawabnya to develop your economics. Oke, gayanya gimana gayanya? Oh, ada gaya. Ntar mikir. Jadi pertama ini grow together with economics education. Terus untuk develop your economics, to develop your economics. Oke, to develop your economics. Oke. Kita lihat coba ya. Oke, coba dulu. Oke. Grow together with economics education. To develop your economics. Oke. Jangan lupa untuk video ini di like, komen, dan share ke teman-teman semua. Dan sampai jumpa di Ecotalks berikutnya. Bye-bye. Thank you.